Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sahabat 9 Jagat official. Alhamdulillah ketemu lagi dulur. Gimana kabarnya yang hadir? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman ya, di sini kita ingin membahas ataupun mereview Supaka yang tentunya videonya sudah ditayangkan di 9 Jagat official. Jadi kita di sini kebetulan pusaka yang mau kita bahas, pusakanya cukup mengkeengkan ya, cukup sepuh gitu kan, alias tua tuir gitu kan. Nah jadi kita itu diajak ke suatu tempat, yaitu pemakaman umum ya tentunya, tapi di situ ada banyak sekali makam-makam sepuh, yang memang sering dijadikan orang-orang praktisi, dibuat ajang untuk mengkaji ilmu di tempat tersebut. Nah, jadi sering dijadikan tempat-tempat orang untuk bermeditasi di tempat tersebut. Jadi banyak yang mengolah keilmuan lah di tempat tersebut. Nah kita penasaran juga karena banyak juga masyarakat yang sering bercerita bahwa di situ banyak sekali supakanya gitu kan, banyak supakanya. Nah kita penasaran, seperti biasa kita di sini hanya mencari supaka yang bersifat agresif ya, karena yang namanya agresif sewaktu-waktu pasti bisa mengganggu masyarakat yang beraktivitas. Nah setelah kita coba masuk, ternyata memang betul di lokasinya tersebut memang banyak makam-makam, kelihatan benar-benar tua lah, makam-makam dulu, makam kuno gitu kan. Nah di situ ada pohon besar ya, nah, pokoknya pohonnya pikik-pikik lah, itu pohon kacrut gitu kan, pohonnya pikik-pikik purba gitu kan. Nah kita penasaran dengan lokasi tersebut, pas ada di pojok makam tersebut. Nah jadi di tempat tersebut ya teman-teman ya, jadi istilahnya wajar ketika ada pohon besar di suatu pemakaman, pastilah dibuat tempat, dihinggapi ataupun dibuat tempat oleh barang-barang pusaka termasuk bangsa yang lain kan gitu. Nah saya tertarik dengan energi tersebut yang ada di pohon itu. Jadi setelah kita mendekati pohon ipik-ipik, nah, saya merasakan memang ada tenaga yang kuat di situ. Nah setelah saya coba masuk, ternyata ada sosok yang menyerupai seorang demang kasepuhan lah. Jadi seperti orang-orang demang tapi demang kasepuhan ya. Jadi menyerupai demang kasepuhan. Nah, dia yang mendatangi kita dahulu. Nah setelah kita coba, memang kelihatannya sih melehoi teman-teman. Jadi kelihatannya itu biasa-biasa saja untuk tenaga energinya. Tapi setelah kita coba, ternyata powernya semakin naik. Bahkan kita pun sempat kewalahan di situ. Nah, sosok yang menyerupai demang ataupun kasepuhan ini. Jadi sosoknya itu benar-benar gagah teman-teman ya. Jadi menyerupai seorang demang. Nah, teman-teman tahu ya demang itu seperti apa ya. Jadi benar-benar gagah lah, berwibawa gitu kan, berkarisma, berwibawa, terus perawakannya gagah lah. Nah, setelah saya beberapa kali coba, alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka yang memang dijaga sama sosok demang ini teman-teman, demang kasepuhan. Nah ini barangnya, bismillah. Nah ini barang yang pertama kita dapat di lokasi tersebut. Yang pertama dapat kita pas di bawah pohon asem ya, kalau nggak salah di bawah pohon asem besar. Yang pohon asem tersebut memang juga udah sepuh katanya kan, pohon sepuh itu, pohon asem yang cukup besar. Nah ini barangnya seperti ini teman-teman, yang kita dapat di lokasi tersebut, yang dijaga sama sosok demang gitu kan. Bismillah, coba kita buka dulu ya. Ini pokoknya istimewa dulu ya, mengkeengkan. Mantap ini. Alhamdulillah. Ini teman-teman. Jadi ini salah satu pusaka yang kita dapat di lokasi tersebut. Pas di pohon asam ataupun pohon asam yang ada di pojok tersebut. Nah, jadi pohon asam juga itu udah tua teman-teman, udah sepuh. Nah ini barang pusakanya yang dijaga sama sosok yang menyerupai demang kasepuhan ya. Nah ini bentuknya pas waktu pertama kita dapat,
Mungkin teman-teman juga lihat di video ya, dia itu seperti loncat-loncat ini teman-teman. Jadi di video itu teman-teman kalau lihat, dia itu loncat-loncat ya, seperti terlihat meloncat-loncat gitu kan. Di video juga kelihatan dia seperti loncat-loncat. Saya pikir ini itu sebuah tongkat, seperti tongkat komando. Saya mikirnya tongkat komando, ternyata bukan teman-teman ya. Ini kita sepil coba. Mantep dulur, istimewa. Ininya juga jangan-jangan asam ininya, bilahnya gitu kan, warangkanya. Ini benar-benar, ininya pun sama teman-teman ya. Ininya wadahnya atau warangkanya juga cukup tua teman-teman ya, bukan baru ini sepuh ini. Kalau lihat langsung sepuh, mungkin kalau di kamera seperti bening gitu kan, tapi kalau lihat langsung ini tua. Kita bisa membedakan mana yang ini tua dan tidak ya teman-teman ya. Nah ini kalau coba lihat, ini yang pertama kita dapat, saya pikirnya seperti tongkat komando, ternyata bukan ya. Ternyata ini sebuah tombak ya teman-teman. Tak coba cabut ya, bismillah. Aduh. Nah ini teman-teman yang kita dapat, alhamdulillah ini jelas tombak ya, tombak Demang Kasepuhan yang memang bentuknya ini cukup panjang lencir ya. Mungkin salah satu teman-teman yang nonton di sini tahu, ada yang tahu mungkin kira-kira ini tombak jenis apa ya, tombak jenis apa, barangkali ada yang paham. Ini benar-benar cukup sepuh juga ya, alias udah tua lah barangnya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan jelas teman-teman ya. Mantap dulur. Ini tombaknya istimewa. Ini kalau lihat langsung ini pasti teman-teman pun tertarik lah. Kalau melihat secara langsung pasti bakal tertarik. Ini benar-benar bagus ini kalau lihat secara langsung, detail gitu kan. Kelihatan cakep lah. Alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka tombak Ki Demang Kasepuhan ya. Ini cukup istimewa juga. Ini masih lengkap ya, ada pegangannya juga, ada warangkanya juga. Nah ini tombaknya cukup tangguh seperti ini ya, kokoh. Ini pun cukup tua juga. Untuk segi bilahnya mantep dulur, istimewa. Alhamdulillah ini pun berkat doanya sahabat semua, kita berhasil mendapatkan salah satu jenis pusaka berbentuk tombak ya, yang memang dijaga sama sosok Demang Kasepuhan. Nah jadi kalau tombak pusaka ini untuk sifat dan kegunaan ataupun hikmahnya ataupun faedahnya, ini untuk segi menguatkan derajat, mengembalikan ataupun membaikkan nama baik ya, menaikkan derajat, terus menjaga nama baik, terus juga untuk menguatkan jabatan, dan tentu untuk pencalonan juga ini ada untuk pencalonan ya, untuk pencalonan. Jadi untuk kewibawaan, karismatik, termasuk kepercayaan luas. Intinya pegangan-pegangan orang jabatan lah ya, pegangan-pegangan orang yang mempunyai jabatan. Ini terbilang istimewa lah, ini istimewa karena memang ini masih tangguh ya, terlihat kokoh, tangguh juga seperti ini. Pokoknya teman-teman kalau lihat langsung pasti bakal tertarik. Saya jamin bakal tertarik. Kalau lihat langsung bakal tertarik. Mungkin kalau di kamera tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu jelas kalau di kamera, tapi kalau lihat langsung saya yakin bakal tertarik. Nah ini alhamdulillah berkat doanya sahabat semua. Nah setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini yang memang sifat dan kegunaannya ini lebih ke orang-orang pejabat lah, orang-orang yang punya jabatan tertentu. Makanya untuk sifat dan kegunaannya lebih ke kewibawaan, menaikkan derajat, menjaga nama baik, untuk pencalonan juga, ya kan, untuk karismatik, kewibawaan, juga untuk kepercayaan luas.
Intinya untuk orang-orang yang mempunyai jabatan penting lah di negara seperti itu ya. Mantap, pokoknya mah mengkekan, alhamdulillah. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka ini, nah kita berhadapan lagi dengan pendampingnya. Ternyata ini juga ada pendampingnya dulu. Ada sosok pendampingnya. Nah, setelah kita kejar, alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka pendampingnya Kedemang ini. Jadi itu pun termasuk tangguh juga, kuat juga powernya. Biarpun ini tetap kuat, tapi alhamdulillah masih ada rezeki berkat doanya sahabat semua. Nah, bahkan pusaka yang kedua pendampingnya Kedemang ini, salah satu pusaka pendampingnya Kedemang ya. Nah, ini cukup unik juga. Ini teman-teman waktu nonton mungkin lihat ya, karena memang bentuknya asam ya. Jadi pertama kita dapat itu bentuknya asam, masih menyerupai asam, masih menyerupai buah asam gitu kan. Waktu pertama kita dapat, tapi setelah sudah netral ternyata berubah ya ataupun berbeda. Nah, ini barangnya, bismillah. Barangnya mah kecil gitu kan, cilik gitu kan. Nah, ini salah satu pendampingnya Kedemang ya, salah satu pusaka pusaka pendampingnya Kedemang. Ini salah satu pusaka yang menjadi pendamping Kedemang ini. Ah, ini pusaka asam ya, ataupun badar asam lah. Ini teman-teman waktu nonton jelas ya, karena memang itu masih asam, masih berbentuk buah asam. Tapi setelah netral dia berubah seperti ini teman-teman nih. Alhamdulillah, ini mustika badar asam ya. Warnanya coklat-coklat kayak gitulah pokoknya mah. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Alhamdulillah, berkat doanya sedulur semua, berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan pusaka ini. Makanya kita nggak pernah bosan, dulur, mohon doanya selalu supaya ekspor kita 9 jagat official diberikan keamanannya dan juga keselamatannya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang hadir, saya doakan sing pada sehat keluarganya semua, panjang umur, sing pada berkah, pada barokah rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, dapat endros kecil tapi ya, mustika asam ini kecil, bentuknya juga lebih aduh, bentuknya juga lebih alami ya teman-teman. Bentuk pusakanya juga lebih alami. Kita sih dudurukan, ada yang bakar-bakar sama itu di bawah, jadi asapnya aduh seru, durukan dia. Malah lagi malah ada yang bakar-bakar sama jadi asap aku seru. Aduh, teman-teman jelas ya. Nah, mustika badar asam, bahkan waktu di video pun masih jelas ya, kelihatan masih bentuk asam, tapi setelah netral alhamdulillah seperti ini. Nah, ini mustika badar asam ini salah satu pendamping Kedemang. Untuk sifat kegunaannya jelas lebih ke fisik ya teman-teman. Untuk sifat dan kegunaannya lebih ke fisik, kekuatan fisik, bahkan ada anti goresnya ataupun kebal bahasanya ya, bahasa Jagernya kebal. Tapi ingat dulu ya, yang namanya kebal senjata ataupun kebal yang lainnya gitu kan, intinya ilmu kebal lah ataupun pusaka kekebalan. Ingat ya, yang namanya kebal itu sifatnya untuk keselamatan. Kita megang pusaka kekebalan tujuannya pengen selamat. Kalau pengen selamat jangan cari perkara, jangan cari masalah, hindari sebisa mungkin, cari keamanan, cari keselamatan. Itulah ilmu kebal, hikmahnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah pemahaman tentang ilmu kebal. Kebal itu ilmu keselamatan. Bila ingin selamat jangan cari perkara, jangan cari masalah ya, hindari sebisa mungkin. Itu hikmahnya kebal. Jadi kita minta dan mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita munajatlah, insya Allah hajat kita bakal dikabul seperti itu ya. Mudah-mudahan ada pengalamannya, ada hikmahnya penjelasan saya. Insya Allah
Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jadi ini untuk fisik mengkeengkan. Jadi terima kasih banyak dulur, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Mengkeengkan, jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa mampir di mie ayam. Mengkeengkan.